Alhamdulillahilladzi qad ba'atha nabiyya wa rasulah wa ja'ala Ibrahim khalilullah wa ja'ala Ismailu dabihullah wa ja'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibullah bisababi tawaqqibi ta'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya wadudu ya wadud ya dal arsil majid ya fa'alu lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika allati mala'a arkana arshika wa nas'aluka bi qudratika allati wasi'atan kulla syai'in la ilaha illa anta ya mugisu ya mugis nagisna nagisna amma ba'd. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai limpahan rahmat beserta nikmat, sehat, sempat, kuat, ada cahaya iman, Islam, ketakwaan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat sering salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bengkulu atau yang mewakili, yang saya hormati Wakapolres Bengkulu, yang saya hormati Bapak Kapolsek barangkali, yang saya hormati keluarga besar Kapolres Bengkulu, bapak-bapak yang hadir, yang saya minta maaf tidak bisa mengatakan pangkat dan jabatan kedudukan atau gelar, karena saya tidak pernah mendikte seorang siapa-siapa. Oleh karena itu saya minta maaf. Yang saya hormati jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf suaranya kayak ini, ya, karena sering konser, ya, banyak konser. Kemarin ditelepon oleh Pak Budi, belum seperti ini Pak Budi. Pas subuh tadi bangun ngapa suara hilang. Jadi saya minta maaf, ya. Mau saya balikan ke Pak Budi, takut tidak bisa cari lagi Ustadz. Ya terpaksa saya itu kan. Alhamdulillah, tapi jangan terpaksa. Mudah-mudahan lillahi ta'ala dengan adanya ini, mudah-mudahan saya jadi sembuh. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2021 Muharram, Polres Bengkulu dengan meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan, wujudkan Polri yang presisi. Ya, bagus Dian. Sudah, ya. Artinya presisi itu banyak mungkin maknanya, beriman, bertakwa, jujur, ya kita kan bisa melayani masyarakat, ya, rakyat, menjadi seorang figur bagi umat yang ada di permukaan dunia ini. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya menyampaikan kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi. Karena kita cinta Nabi, ya. Karena satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Allah tidak sedikit menurunkan, mengutus para nabi, 24 nabi diantaranya, sampai yang terakhir Nabi Muhammad nomor 25. 24 tidak kesempurnaannya seperti diemban oleh Nabi Muhammad, tapi ketika dilahirkan Nabi Muhammad, alhamdulillah, dari masjid sampai maghrib manusia mengenal Islam dan bermoral dan berakidah.
dan akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Rasulullah menyatakan innamal bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kita lihat sebelum Nabi Muhammad lahir, akhlak manusia. Ketika zaman Nabi Lut, apa yang terjadi? Sodomi. Tidak bisa dilarang. Akhirnya apa? Diazab oleh Allah. Gempa bumi, banjir melanda, tsunami bahasa kita. Begitu juga zaman Nabi Nuh, tsunami yang terjadi. Ini itu. Ya. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kami diutus ke permukaan bumi ini melainkan untuk rahmat seluruh alam. Alhamdulillah, hadirnya Rasulullah menjadi suatu kebahagiaan seluruh manusia. Bahkan ya, di Arab pun manusia jadi bermoral, walaupun dia dengan susah payah ya mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita bukti cinta itu apa kepada Rasul? Kita hendak memegang, tidak ada lagi. Kita akan memeluk, tidak ada lagi. Apa cinta kepada Rasulullah? Allah nyampaikan dalam Al-Quran. Apa? Kalau kamu cinta kepada Rasul, baca sholawat ya. Ayo kita baca sholawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholawat ini saya tanya kepada Bapak polisi dan juga Ibu polwan ya. Sholawat ini perintah siapa coba? Ya. Perintah siapa baca sholawat? Perintah Allah. Perintah Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, yang jawab Allah masuk surga, amin. Amin. Yang tidak jawab Allah masuk surga belakangan. Itu saya kan tidak salah ya. Doa, kata-kata itu doa ya. Yang baca Allah masuk surga, yang tidak baca Allah pun juga baca masuk surga mungkin di hatinya. Sudah. Kali lagi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau udah dimarah baru gitu kan. Tidak terpaksa kan? Enggak terpaksa, enggak. Ya, alhamdulillah. Dalam ayat itu innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah sholawatnya apa? Kasih sayang, rahmatnya, karunianya ya, berlindungannya. Itu kalau malaikat terhadap Nabi
istighfar padahal tidak berdosa, diistighfarkan oleh malaikat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya istighfar orang kan itu bisa, Pak. Contohnya kita mau nikah deh, Pak ya, baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa astagfirullahaladzim. Yo, as ada yang kayak gitu juga, asa duaan, asa 3 orang, gitu kan? Itu, ya. Itu. Jadi ucapan astagfirullahaladzim itu kalau dari malaikat. Kemudian kata Allah, ya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, baca sholawat untuk Nabi, ya. Banyak-banyak Pak baca sholawat, wabil khusus ketika ulang tahun Nabi Muhammad, yaitu pada bulan Maulid. Perbanyak, ya, perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Masa sholawatnya seperti tadi Pak Ustadz? Ya, kalau kita tidak mampu seperti tadi, cukup kita di perjalanan, di rumah, di kantor, apabila di rumah Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, paling dikit Pak 100 kali. Ya. Karena apa? Siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi paling dikit 100 kali, nala sapati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan pertolongan kunati di hari kiamat. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita. Oleh karena itu banyak sholawat kepada Nabi. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak membaca sholawat, ya. Ini kadang dikit-dikit ngomong bid'ah, peringatan Maulid Nabi bid'ah. Ya, kita ingin tahu sejarah Nabi, kalau tidak diperingati bagaimana? Sedangkan manusia itu adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah, uswatun hasanah, ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di jiwa Rasul itu suri tauladan yang baik. Ucapannya baik, pandangannya baik, telinganya baik, pendengarannya, tangannya baik, langkahnya baik. Seluruh akhlak tidak ada yang tidak terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menirunya, tapi sedikit banyaknya kita berjuang untuk bisa meneladani akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada salah satu kisah, Pak, makan saya bawa kertas ini tidak terpaham, nama orangnya terlalu banyak, terlalu panjang, ya. Ada salah satu kisah di Mekah, ada seorang Profesor Dr. Al-Habib As-Sa'id Abuya As-Sa'id Muhammad. Kapan datang bulan Maulid, itu selalu diperbanyak membaca berjanji. Mau berjanji Simkudulor, ya, Maulud At-Taibiyah, Maulud Al-Berjanji, Maulud Al-Ajab, Maulud Tibai, dibaca temu. Bahkan oleh orang-orang Mekah suka disepelekan karena di situ jarang lihat diperingatinya, bahkan dicuekin. Tapi sebagian kelompok itu dia suka juga sama dia, ya. Umur 15 tahun sudah hafiz Al-Quran, ya, memahami hadis-hadis Rasulullah, semua dia kuasai. Kehebatan dia, taatnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2005 dia meninggal dunia, ya. Kemudian dia dikuburkan di Ma'la. Di Ma'la itu di mana tempat dikuburnya istri-istri Nabi seperti Khadijah, ya. Adat orang Mekah kalau dikubur udah lama akan diganti lagi dengan orang lain. Maka digali lagi kuburan dalam jarak 1 tahun, masih manusia. Biarkan lagi 15 tahun masih manusia, 2 tahun masih manusia, 3 tahun masih manusia. Berarti orang yang cinta kepada Nabi dengan senantiasa menggalakkan macam berjanji dan sholawat Nabi, itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya mutus syahidan, mati orang syahid. Kan ada orang Mekah kalau udah lama kan digali, Pak, ya, ditumbuk lagi di situ, ditumbuk lagi, ya. Makanya orang Indonesia kalau ke Mekah, ya Allah jangan dimatatkan di Mekah kami. Nah, takut seperti itu, kan. Minta-minta balik lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah ya kehebatannya, ya, Al-Habib itu, ya, dengan dekatnya kepada Allah
selalu membaca salawat ke Nabi. Ternyata ketika meninggal dunia, sudah meninggal dunia kian tahun pun juga dibuka masih seperti biasa, ya. Makanya orang-orang yang tidak akan hancurkan orang-orang yang mati syahid. Ada kalanya kadang-kadang kita mah tidak diterima bumi, bukan tidak terima bumi. Orang mati terhormat di mata Allah. Itulah seperti itu, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi. Rasul lahir ke permukaan bumi ini. Ketika lahirnya Rasulullah, kehebatannya, ada satu pasukan yang dipimpin oleh Abrahah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Sudah menyediakan segala macamnya, fasilitasnya, bawa kekuatan tentaranya, bawa peralatan yang sangat mutakhir, hebat, ingin menghancurkan Ka'bah. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ya, di dalam surat Al-Fil, lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika Rasulullah dilahirkan, pasukan, ya, apa yang terjadi? Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata semua sia-sia. Makanya Pak, kalau manusia dicintai oleh Allah, apapun kenyataan hidup di dunianya akan sukses, ya, akan bahagia walaupun miskin. Sebab siapa yang melindunginya? Allah. Lahir Rasulullah, Allah melindungi, bahkan auranya, daun-daunan turun, jatuhan. Orang yang ingin menghancurkan Ka'bah pun juga dia mati mengenaskan, ya. Karena apa? Allah menurunkan pertolongannya, yaitu burung ababil, lalu membawa tanah yang liat, ya, yang dibentuk dari api neraka. Mereka lempari dan badannya keropos bagaikan daun dimakan ulat. Masya Allah, ya. Lemparkan tuh, tapi izin Allah, Pak, ya. Sekarang paling yang tembus itu ditembak. Saya misalnya sama Bapak, dia senang, blok, ditembak, mati saya, tembus dari sini ke belakang, ya enggak? Ya, tapi kalau mungkin kalau ke tanah enggak, ya enggak? Tapi itu apa? Izin Allah, kekuatan Allah. Burung ababil membawakan tanah yang liat itu, ya, yang dibikin dari bahan-bahan bakarnya api neraka, dilemparin, keropos, mati semua, Pak. Niatnya sia-sia, enggak terjadi. Itu aura kelahiran baginda Rasulullah, ya. Makanya itulah kehebatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini, Pak, ketika dikandung dalam usia 6 bulan lah ditinggal sama ayahnya. Siapa? Abdullah. Siapa? Abdullah, ya. Dia suka jualan ke negeri Sam. Ngandung istrinya, siapa yang ngandung? Hah? Isi apa? Ibu Nabi Muhammad siapa? Aminah kan? Siti Aminah ngandung, ya. Ketika 6 bulan suaminya jualan ke negeri Sam, biasanya pulang terus sama kawannya. Lah 2 kali dibiarkan, 2 kali dibiarkan, ketiga kali tanya sama kawan Abdullah, sama Aminah, wahai kawan Abdullah, suamiku Abdullah itu kenapa enggak pulang-pulang? Abang tak pulang-pulang. Ya, Bang Toib, ya, ngapa enggak pulang-pulang? Biasakan ibu-ibu begitu, kalau suami udah balik, tanya kan, Bu? Tidak, dicari. Lebih hebat lagi. Kalau cuek, tidak butuh berarti. Wah, itu kan berarti nambah bapak-bapak. Ya, biasanya seorang istri kan selalu menanyakan suaminya, kan itu. Kenapa ini udah pulang-pulang, abang? Jadi pertanyaannya 2. Ya, siapa? Aminah itu. Pertanyaan 2. Kawin lagi?
apa mati? Ya. Jadi ditanya terus sama kawannya. Karena ketika dia mau meninggal dunia, sama kawannya menitip pesan, kalau kau nanti balik ke Mekah, tolong sampaikan ke Aminah, jualanku belum habis. Terus sampai 3 kali. Akhirnya tanya lagi keempat kali, minta jujur, tolong jujur. Ya, anakku ini kan nanti lahir perlu bapak. Ya dah, perlu gitu bapak kan? Ya, ibu-ibu kalau punya anak perlu bapak kan? Iyalah, mulu Nah, perlu bapak. Karena apa? Yang tidak ada bapak tidak jelas, ya kan? Bingung kita. Nah, akhirnya jujur kawannya. Wahai Aminah, sesungguhnya aku tuh mengemban amanah dari suamimu. Apa? Sebenarnya suamimu itu telah meninggal dunia. Wah, langsung di situ dia nangis, ya. Kadang kepingsan juga karena sayang sama Abdullah. Ya dah. Kalau suami nangis biasa aja. Ya dah. Kalau siapa Aminah nangis. Ya, nangis, tapi nangis yang dibolehkan oleh agama. Ada kalanya manusia ini nangis, Pak, pingsan. Ya, pernah saya nemukan, Pak, ya, orang ditinggal sama suaminya, bluk, pingsan, cari dukun, bluk, cari dukun lagi, itu kan. Ujung-ujungnya saya, ya, Ustaz, tolong orang ini pingsan, ngapa? Suaminya meninggal. Oh, ada air tawar sedingin. Aduh, kasih minum. Bangun lagi, pingsan lagi, matilah situ kata saya. Tak usah lagi kita pedulikan lagi. Cuma bedanya orang yang terlalu seperti itu ya, kayaknya tetesan air matanya air mata buaya. Tangisannya itu kadang-kadang, wow, dari bibir, kan seperti itu, ya. Rupanya ketika orang tajiah datang, laki-laki tengok sambil nangis, mana dah ditembak lagi ke ambo. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Bedanya, Pak, orang yang kayak diam berzikir kepada Allah ketika dapat musibah, nyutahan lama punya suami, ya, atau lama punya istri. Tapi kalau yang pingsan bangun lagi, sebulan 2 bulan bawa lanang lagi, Pak. Masya Allah. Hari itu. Jadi tetesannya air mata buah, ratapannya apa? Masya Allah. Oh, Ustadz pun juga beristri lagi. Ya memang saya beristri lagi dulu. Istri saya anak Pak Caswan, ya, polisi, tidak. Sampai itu kenal itu. Ya, bapak saya Bapak Caswan punya istri 15 tahun, punya anak 3, meninggal dunia. Sesudah 2 tahun kosong, sering ceramah ditawarin cewek terus. Waduh, kata saya, piye tuh, bingung saya kan. Ya, sampai nikah orang Padang, Pak, ya. Berapa tahun? Nanti dulu. Tadilah pesan ke saya, tolong carikan, nanti dulu. Ya. 2 tahun, gitu kan. 2 tahun bertahan. Sing ceramah, kapan turun ditawarin terus. Ya, akhirnya saya ceramah ke pagar dewa. Ya, rupanya tidak bisa keluar, di pagar udah dewa dewi. Ya, dapat uang dia. Ya kan. Adiknya Pak Supriyanto, anggota dewan, ya, nomor 1 kota tuh. Ya, jadi dapat adik dia. Alhamdulillah Allah masih berikan lagi, itu kan. Ya, kita tidak boleh menduda tuh, memang tidak boleh, Pak. Menjado tidak boleh, harus cari. Ya, kenapa? Kata Rasul, aib fitnah, tidak boleh. Dan resah orang pun juga yang meninggal itu, suamiku supaya terjaga, ya Allah berikan jodoh lagi. Aduh, dasar hukum, silakan, itu kan. Nah, tak usah diberangin mertua, tak usah diberangin ke anak, ya cari. Ya. Tapi yang sayang sama kita, sayang sama anak, itu, ya, itu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari mana? Dari mana? Balik lagi berbicara Abdullah meninggal dunia, itu kan. Nah, setelah itu istrinya udah tahu, ya, kemudian singkatnya dia melahirkan, ya, kemudian anaknya dalam jarak usia 6 tahun, dia selama perjalanan itu tidak tahu karena anaknya pun dititipkan di Siti Aminah,
Ya dah. Nah, udah 6 tahun nengok orang main ya, orang main, anak-anak main. Jadi dia itu waktu itu namanya Al-Amin kan? Al-Amin Nabi Muhammad. Jadi larilah kepada Aminah, ibunda Aminah apa? Orang lain tuh main, pas lagi main dijemput sama ayahnya, dipeluk, dicium, dimainkan, digendong. Ayah aku mana? Woi, langsung nangis siapa? Aminah. Nangis dia. Ya Allah. Akhirnya disampaikanlah ya singkatnya bahwa ayahmu sudah meninggal dunia ketika dia jualan. Di mana? Ya. Ibu meninggalnya ya di Sabah. Akhirnya setelah itu kata Rasulullah kepada ibunya, "Ibu, kita berziarah, ajak kawan bapak dulu." Akhirnya ziarah. Makanya sunat ziarah kubur dari situ, Pak. Ya. Akhirnya pergilah anak itu beserta ibunya. Sesampainya di situ ibunya saking rindu sama suaminya nangis-nangis, ya. Ya, banyak pingsan. Akhirnya dalam usia 6 tahun sampai ke rumahnya dia meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad yatim piatu, masya Allah ya. Akhirnya diurus oleh pamannya siapa? Abu Muthalib ya. Diurus walaupun dia tidak bertauhid kepada Allah, tapi taruhannya nyawa. Siapa yang memainkan dia ataukah berjahili dia, taruhannya di daku. Siapa yang ingin membunuh dia, aku taruhannya. Itu kehebatannya. Nah, ketika itu dia apa? Mengembala kambing. Kambing banyak. Makanya ketika ada di Siti Aminah, ya, ketika ada di Siti Aminah, Aminah punya kambing satu, ya. Aminah itu punya kambing satu, ya. Itu ketika Rasulullah sudah hadir, gemuk, beranak, terus beranak. Akhirnya rebutan orang. Ingin siapa? Ingin merawat Nabi Muhammad. Itu kehebatannya, ya. Jadi memang aura dari kecilnya sudah lain gitu, ya. Nah, setelah kakeknya meninggal dunia, terus di pamannya. Setelah di pamannya, dia beralih tidak lagi ngambing, tapi apa? Ya tidak ngembala kambing lagi, dia diajarin jualan, ya oleh Abu Thalib. Nah, diajaknya dia ketika satu masa, Pak, ya. Ada seorang pendeta yang sangat istimewa. Begitu dibawa dari jauh udah kelihatan auranya karena dia udah ada ruya, mimpi. Suatu masa akan ada manusia yang merubah ya budi pekerti, moral, akhlak manusia, ya, bernama Ahmad. Padahal waktu itu masih dapatkan Amin, ya. Dilihat sama pendeta ini anak ini. Akhirnya didekatilah ya pamannya tadi Abu Thalib. Ditanya sama Buhairah kalau tidak salah, ya, Buhairah pendeta. "Wahai Abu Thalib, ini siapa? Ponaanku. Ini anak yang dimimpikan olehku. Oleh karena itu, orang ini lagi dicari dari kawasan Arab ini, ingin dibunuh. Kau tak usah jualan, bawa balik lagi." Ya, akhirnya dibawa balik lagi, tidak jadi jualan. Seketika itu datanglah ya para itu apa namanya, orang-orang yang ingin membunuhnya datang. Nah, ditanya tidak tahu. Hebatnya itu pendeta itu menyembunyikan Nabi Muhammad itu kan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia besar, tumbuh besar, selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dia keadaan yatim piatu, karena dia makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sukses, ya. Apa? Li'ilati kalimatillah, mendirikan agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Itu kehebatannya, ya. Kalau manusia sudah dicintai oleh Allah, Pak, apapun yang menimpa kita bakal selamat. Nabi Muhammad coba dikejar-kejar di satu rumah, mau ditangkap, ganti oleh Sayyidina Ali,
Ketika ditangkap pas di muka Sayyidina Ali dilepaskan, lari lagi sampai ke Gua Hira, dilempari dengan batu, hancur berdarah. Tapi tetap Allah selamatkan. Itulah makanya kita cari kehidupan dunia ini untuk selalu dicintai oleh Allah. Begitulah tauladan Rasulullah jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, ya, manusia yang jadikan suatu figur untuk seluruh umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita selalu kita atiullaha wa atiur rasul, cinta kepada Allah, ya, taat kepada perintah Allah, dan juga cinta kepada Rasulullah. Taat kepada Allah, salat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya, cinta kepada Rasulullah. Apabila datang Maulid Nabi, selalu kita lebih diperbanyak membaca, berjanji, bersolawat ke Nabi, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemuliaan ketika kita di dunia, menjadi orang yang kuat, sehat, taat kepada Allah, beramanah, dan mudah-mudahan karir kita pun juga menjadi orang yang terbaik, ya. Nah, jadi mari kita teladani uswahnya Rasulullah di dalam kepemimpinan, di dalam muamalah hablu minallah wa hablu minan nas, ya. Insyaallah kalau hal itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia, dan nanti pun juga kita akan masuk surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bapak dan Ibu saya hormati, barangkali yang saya sampaikan gak banyak, Pak. Hanya itu saja. Untuk season kedua biasanya saya silakan kalau orang yang mau bertanya, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa itu kebodohan saya menjadikan PR. Saya bukan seorang manusia yang pintar, tapi saya lagi belajar, ya. Jadi ini saja, lebih dan kurang mohon maaf, ya. Sebelum saya akhiri, silakan kalau yang ada pertanyaan. Cuma dikit, ya. Saya belum tahu. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, apakah boleh dalam hati? Itu aja. Ya. Lah. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manfa'ana bi'ulumihim. Dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, penglihatan, hati akan dipertanyakan. Artinya kalau orang baca sholawat di dalam hatinya, sama aja, Pak, maknanya sama, mengingat Allah. Karena manusia juga ketika mengingat Allah di perjalanan, bukan hanya harus kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, cukup di hatinya, itu kan. Nah itu makanya dikatakan ingat kepada Allah itu dari mulai pagi sampai terbenamnya matahari, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabihu bukrata wa asila. Ingatnya mau di mulut, mau di, tapi kalau sholat jangan di hati, hanya niat yang di hati. Ingat, ya, ingat kalau sholat tidak boleh di hati, yang harus di hati adalah artinya mengiringi kalam dari lisan. Karena Rasulullah talafud bilisan makrudah biqalbi, diusapkan dengan kata-kata lisan, diiringi dengan hati. Ya itu ada perbedaan. Ada yang bagian-bagian porsinya harus diucapkan lisan, ada juga yang bisa dilaksanakan dengan hati kita. Ya. Kalau dijalankan, ya lisannya ngomong, ya hatinya lebih bagus. Udah. Bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, sebelum kita akhiri berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara ini penuh berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan memperingati Maulid Nabi kita akan diangku sebagai umat Nabi dan kita akan masuk ke dalam surga beserta Nabi. Amin. Ila daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyina summa sunila majlis maqad sabaqani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tuzina biha min jami' ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika marhamin. Allahumma hayyina bil iman wa amisa bil iman wa sunna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna bil iman qurrata bid dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarri ghafarallahu bi rahmatika ya marhamin. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farij ummat Muhammad, Allahumma adkhil jannata ummat Muhammad bi syafaatika ya Rasulullah ya arhamar rahimin bi rahmatika marhamin. Allahumma ya Allah, pada kesempatan ini kami hadir di masjid ini ya Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ya Allah kami termasuk umat-umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat di dunia sampai di akhirat nanti ya Allah, sehingga kebahagiaan kami bisa kami rasakan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, ketaatan, cahaya iman Islam, dan mudah-mudahan kami ini ya Allah nantinya dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, acara ini andaikan dalam acara ini banyak sekali kesalahan, sikap, perbuatan, ucapan, langkah kami, akhlak kami, maafkan, ampunkan ya Allah. Jangan pula dengan kesalahan kami Engkau binasakan dengan azab-azab yang Engkau turunkan. Berilah kami semua hidayah dan taufik-Mu ya Allah, agar kami dapat meniti kehidupan penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kami bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jal hada jama'na marhumah wa tafarruqana min ba'di hada tafarruqana ma'sumah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ka du'ai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ka du'ai min jami'il anbiya'i wal mursalin wassala'i wassalihin wa tabi'ina wa tabi'ata man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi ini saja yang saya bisa sampaikan dalam tausiah agama. Walaupun saya keadaan kurang sehat, tapi saya selalu tepat janji. Alhamdulillah, semoga berkah semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena semua pun saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.